Dewan Guru Penggerak Angkatan 9 berasal dari SMP Negeri 2 Tasik Putri Puyuh, Kabupaten Kepulauan Meranti. Kali ini saya akan mewawancarai Ibu Siti Arfah SAG selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tasik Putri Puyuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Kami Terima kasih atas waktu yang Ibu berikan. Di sini saya mendapat tugas dari Pendidikan Guru Penggerak untuk mewawancarai Ibu terkait pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama ya Bu ya, bagaimana cara Ibu untuk dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? selama menjabat sebagai kepala sekolah di sini atau sebagai pimpinan sekolah SMP Negeri 2 Tasik Putri ini, ada beberapa hal baik itu mengenai siswa maupun guru. Namun di sini kalau untuk siswa itu berhubungan dengan kehadiran yang merupakan sedikit agak bertentangan dengan kurikulum yang ada pada saat sekarang ini. Itu kalau dengan siswa. Kalau dengan guru tentang SKP yang sebagai tuntutan, kemudian dengan kondisi yang sebenarnya itu mungkin agak sedikit menjadi permasalahan untuk memberikan penilaian, khususnya itu bagi guru. Berarti dilema juga ya Bu terhadap pemberian nilai guru ya Bu ya? Insya Allah sedikit. Kemudian Ibu selama ini bagaimana Ibu mengambil keputusan jika di dalam kasus-kasus tersebut itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau untuk mengambil keputusan, ada yang memang di situ butuh musyawarah ataupun diskusi bersama majelis guru. Contohnya tentang kenaikan kelas bagi siswa. Jadi kenaikan kelas bagi siswa itu kan sebelumnya juga ada musyawarah ataupun diskusi yang merupakan sebenarnya dia kalau sesuai dengan hati guru masing-masing, apalagi masalah kehadiran. Nah, masalah kehadiran ini yang sudah diberikan peraturan di sekolah sekian hari dia tidak hadir, nanti apabila dia nanti kenaikan kelas itu akan terbentur. Namun ada juga siswa yang sering tidak hadir ini sampai bahkan ada yang 7 ataupun ada yang 8. Kemudian dituntut oleh kurikulum dia harus tetap naik. Bahasanya tidak ada yang tidak naik kelas. Jadi harus naik semua. Jadi itulah termasuk salah satu dilema kita terhadap kenaikan kelas. Namun karena kita juga nanti seandainya tidak naik, tentu siswa ini mungkin akan merasa minder dan sebagainya. Jadi dengan kebijakan musyawarah kembali oleh guru, walaupun guru itu mungkin ada sedikit dongkol dan jengkel, namun kita juga harus menyelamatkan tentang siswa ini ke depan nanti seperti apa. Kalau dia tidak naik mungkin salah satunya bisa dia minder dan sebagainya. Namun salah satunya kalau dia tetap dinaikkan mungkin juga bisa memotivasi anak ini kalau dia naik kelas. Itu salah satu tentang kehadiran siswa. Oke Bu, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Ibu lakukan untuk mengambil keputusan ini? Kembali lagi dari awal tadi, sebelum kita menentukan kalau anak ini nanti naik atau tidaknya, sebelumnya setelah selesai ujian sudah diapakan oleh kurikulum, nanti nilainya hari berapa dan tanggal berapa itu dikumpulkan, kemudian kita rapat oleh majelis guru, nanti apa permasalahannya setiap guru bidang studi, kemudian kita pecahkan. Nanti setelah itu barulah diambil keputusan bahwa siswa ini nanti layak atau tidaknya. Itu salah satu
langkah untuk kami memutuskan kalau siswa ini layak atau tidaknya dia nanti dinaikkan. Namun dengan keputusan itu ya setelah sepakat kita akan tetap menaikkan sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan kurikulumnya gitu. Berarti perlu diskusi dengan Ya, majelis diskusi guru dengan juga, majelis guru atau pemanggilan wali murid juga sebelumnya nanti butuh kesepakatan. Iya. Itu salah satu langkahnya. Oke. Dari hal-hal yang pernah Ibu alami nih, hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Untuk hal yang efektifnya dengan kebijakan tersebut, sebelum kita memberikan keputusan kita sudah manggil wali murid, kemudian oleh majelis guru sudah diadakan dengan cara diskusi. Jadi ke depan itu akan ada lebih baiknya khusus bagi guru itu sendiri maupun bagi siswa. Ada hal baiknya lah gitu. Baiknya ya Bu ya. Selanjutnya Bu, dari hal-hal tersebut, menurut Ibu nih, hal apa saja yang paling menantang bagi Ibu ketika memutuskan pengambilan keputusan tersebut? Ini kalau khusus bagi siswa lah ya. Nah itulah tadi guru nih masing-masing sudah memaparkan keadaan siswa. Dari rapat itu tadi guru semua setiap bidang studi itu memaparkan permasalahan setiap siswa tersebut. Kemudian juga punya patokan seperti apa anak ini harus dinaikkan dan bagaimananya. Kemudian dari aturan tersebut dia harus tetap dinaikkan. Kemudian kita juga mempertimbangkan ke depan nanti seperti apa anak ini. Jadi kita tetap menaikkan karena itu juga bukan berarti kita ngotot kemauan kita sendiri, karena kita juga ada aturan. Jadi dengan aturan tersebut kita juga mempertimbangkan, sama-sama lah kita mengerti. Berarti perlu banyak pertimbangan untuk memutuskan sesuatu. Karena ada itu juga tadi kan kurikulumnya juga menuntut. Baik Ibu, apakah Ibu punya tata kelola atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut, atau apa langsung Ibu tangani ketika putusan itu langsung diambil di tempatnya, langsung Ibu putuskan, atau punya jadwal tertentu gitu Bu? Kalaupun ada, nanti kemudian seperti apa proses prosedur yang Ibu lakukan? Ini tergantung dari, kalau permasalahan tergantung dari peristiwa yang terjadi. Kalau memang tadi permasalahannya tentang kenaikan siswa, itu jadwalnya kan semester 1, semester 2 dan sebagainya itu ada. Tapi kalau seperti kejadian-kejadian seperti lain, misalnya ada siswa sakit atau siswa mungkin dia dalam bergaul atau bermain dia mungkin tersandung sehingga luka, cara penanganannya itu beda. Berarti kalau yang seperti itu yang jelas tidak terjadwal. Berarti melihat kasus ya, melihat kasus. Misalnya butuh pemanggilan orang tua juga itu tidak terjadwal karena itu tadi peristiwa itu kan tidak semestinya terjadinya gitu kan, tidak ada, kita tidak tahu apa itu waktunya kapan. Iya Bu, betul. Kemudian Bu, adakah seseorang yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan ini Bu? Seseorang itu artinya individu ya. Kalau untuk pengambilan keputusan itu, kalau kita kan sistemnya secara prosedur nih. Kalau di sekolah mungkin peristiwa terjadi di sekolah, kita buat sistem ke guru piket dulu, kita laporkan. Nanti penyelesaian tak bisa ke guru piket, ke wali kelas atau ke BK, nanti baru berjenjang ke kepala sekolah. Dan untuk membantu saya dalam segi keputusan itu tentu butuh diskusi. Tidak bisa saya memutuskan sendiri karena belum tahu keputusan saya itu betul, itu benar. Jadi kita butuh musyawarah. Apapun hal yang terjadi di sekolah itu kita butuh musyawarah oleh guru. Setidaknya diskusi yang melibatkan guru, yang lingkungan sekolah ataupun wali murid. Itu juga saya butuhkan karena keputusan itu juga tidak bisa saya buat
keputusan sendiri. Oke Bu, dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, apa pelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan ini? Musyawarah itu sangat penting. Musyawarah sangat penting, diskusi sangat penting, konfirmasi, komunikasi itu sangat penting. Baik itu melalui saya sebagai kepala sekolah ke guru, ataupun saya sebagai kepala sekolah ke masyarakat, ke siswa yang mendukung, itu sangat penting. Diskusi atau komunikasi itu sangat penting untuk berjalannya lebih baik, lebih lancar kegiatan proses demi kemajuan anak di sekolah. Oke, luar biasa ya Bu tanggapan Ibu. Baik Bu, dari percakapan kita tadi dapat saya simpulkan bahwa Ibu untuk memutuskan sesuatu atau pengambilan keputusan itu harus mengutamakan komunikasi, untuk bermusyawarah, untuk mencapai kata sepakat yang lebih baik gitu Bu ya. Demi kepentingan bersama supaya tidak ada yang dirugikan Bu ya. Itu tergantung nanti, kalau memang itu keputusan itu harus hukum yang bertindak, ya kita larikan ke hukum. Tapi kalau memang selagi masih kita butuh diskusi, musyawarah, untuk kesepakatan, ya kita tetap kesepakatan, hasil kesepakatan kita itu. Oke Bu, terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan. Semoga ini menjadi pelajaran ataupun manfaat bagi saya untuk kedepannya. Kemudian semoga sekolah yang Ibu pimpin ini menjadi semakin sukses dan siswanya atau guru-gurunya semakin berprestasi Bu ya. Sekian dulu perbincangan kita kali ini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mewawancarai Bapak Muhammad Amin SPGNMM. Beliau adalah Kepala SMP Negeri 1 Tasik Putri Puyuh. Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sri Wahyuli. Apa kabarnya hari ini Pak Amin? Alhamdulillah luar biasa, sehat walafiat, syukron kasih jazakumullah. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan. Saya mendapat tugas dari Pendidikan Guru Penggerak untuk mewawancarai Bapak terkait pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin. Siap Ibu. Nanti ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Bapak, kalau Bapak tidak berkenan untuk menjawab, silakan saja Pak. Baik Ibu. Kita mulai Pak ya. Siap Ibu, boleh. Pertanyaan yang pertama nih Pak, selama Bapak memimpin di sekolah ini, bagaimana cara Bapak untuk dapat mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau didikan moral? Baik, untuk pertanyaan Ibu tentang identifikasi dilema-dilema yang pernah kita hadapi, sebelumnya saya memberikan semacam pengantar ya dari saya ya. Kebetulan saya di SMP Negeri 1 Tasik Putri Puyuh ini itu baru 2 tahun, dan sebelumnya saya ditugaskan di SMP Negeri 5 Tasik Putri Puyuh. Alhamdulillah kami di SMP Negeri 1 Tasik Putri Puyuh, saya adalah sekolah penggerak satu-satunya di Kecamatan Tasik Putri Puyuh. Berbicara masalah keputusan atau bagaimana dilema kita menghadapi atau dilema apa saja yang pernah kita hadapi, satuan pendidikan kami merupakan satuan pendidikan sekolah penggerak di mana berbagai macam dilema pernah kita hadapi, dari baik personal guru, antar guru, guru dengan kepala sekolah, siswa dengan guru, atau siswa dengan siswa, bahkan teknik-teknik yang lain dari mulai tata usaha sampai dengan penjaga perpustakaan dan lain-lain, dan bahkan ada juga interpersonal dari sekolah kami dengan masyarakat. Juga banyak sekali dilema-dilema yang pernah kita hadapi semacam itu Ibu. Dan itu sifatnya kompleks, dari mulai yang biasa saja, yang middle sampai yang berat.
Jadi kalau untuk saya secara saya sebagai kepala satuan pendidikan, itu biasanya saya langsung berkontak atau dilema tersebut kita temui kepala sekolah dengan interpersonal guru, dengan guru. Atau bahkan karena saya orangnya ini agak nggak cuman ini ya, nggak cuman di sekolah aja, karena saya juga banyak juga kegiatan lintas sektoral di lain ya. Saya di kantor desa, di kecamatan dan di kabupaten juga saya ada. Itu banyak sekali dilema-dilema yang pernah kami hadapi. Untuk spesifikasinya adalah di sini saya dilemanya antara saya kepala sekolah dengan guru dan kepala sekolah dengan masyarakat. Berarti Bapak dilema mungkin bisa saja disebut dengan individu dan kelompok. Betul, iya, individu dari diri saya ke kelompok guru dan kelompok masyarakat. Oke Bapak, selanjutnya selama ini bagaimana Bapak mengambil keputusan jika di dalam kasus tersebut ada dua kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau menurut pengalaman saya, karena saya juga bukan dibilang kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan yang sudah senior ya, maksudnya saya juga terus belajar. Jadi pertama saya akan melihat dilema itu seperti apa, yang saya hadapi itu seperti apa. Saya akan berpikir terlebih dahulu untuk memilah-milih. Memilah-milih itu maksudnya apakah ini termasuk dilema yang dianggap urgent penting atau tidak. Konsep saya dari pemikiran saya adalah kalau itu dilemanya kecil-kecil saja, saya akan berpikir dengan porsinya yang kecil. Tapi kalau itu sudah menyangkut bagaimana nanti kalau dilema tersebut tidak langsung dicarikan solusi atau jalan keluar, dan itu bisa berpengaruh di satuan pendidikan dan itu dianggap urgent, itu yang saya utamakan. Caranya saya akan melihat permasalahannya itu seperti apa, lalu saya akan melihat solusi-solusinya seperti apa. Misalnya saya akan berkonsultasi atau berkomunikasi dengan guru atau wakil kepala sekolah yang dianggap kondusif untuk memberikan pendapat dan saran kepada saya. Dan apabila itu mentok, saya akan memusyawarahkan itu kepada segenap personel satuan pendidikan kami, sehingga bak kata orang kita Melayu ini Bu, duduk bersila sambil kita bermusyawarah, banyak kepala itu lebih bagus daripada satu kepala. Jadi artinya ambil keputusan secara musyawarah mufakat. Jadi keputusan tersebut tidak utuh dari apa atau pendapat saya. Pendapat sendiri. Iya betul. Melibatkan orang lain. Dan bahkan Bu, pernah saya personal dengan kelompok untuk ke masyarakat ini, saya pernah misalnya dengan Pak Camat atau dengan Pak Kades yang mereka ada sedikit keluhan tentang satuan pendidikan kami berkumpul sambil santai duduk bersila, kami ngomong, jadi kalau pendapat mereka seperti apa, kita tampung, yang bagus kita laksanakan di sekolah. Demikian Ibu. Berarti meminta solusi juga dari orang lain. Karena kata orang Melayu itu banyak kepala lebih bagus untuk pendapatnya daripada satu kepala yang kita aja. Oke Pak. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Kalau misalnya yang pertama, saya pasti mengidentifikasi permasalahan atau dilema yang kita hadapi. Yang kedua, siapa saja orang-orang yang terlibat di dalamnya. Maksudnya orang-orang, misalnya ada dua pihak nih, siapa pihak A-nya, siapa pihak B-nya. Misalnya saya pihak A-nya, itu pihak B-nya itu siapa. Jadi kita identifikasi terlebih dahulu personal-personal dari pihak yang lain. Lalu saya mulai mengumpulkan fakta-fakta atau data-data. Data-datanya seperti apa? Oh ini permasalahannya gara-gara apa? Oh ini permasalahan seperti apa? Saya runtun dan saya kerucutkan. Dengan cara mengkerucutkan, kita akan tahu akar masalahnya itu apa. Selepas akar masalahnya itu apa, kita bukan langsung mengambil mentah-mentah.
oh ini akar masalahnya. Tidak, tetapi kami berkonsultasi lagi dengan kawan-kawan atau teman atau wakil kepala sekolah yang bidang hubungan masyarakat. Ini mau dibawa kemana? Ini harusnya solusinya seperti apa? Agar pihak A, saya, dan pihak B itu tidak merasa dirugikan untuk mengambil jalan tengahnya. Selanjutnya yang paling saya tekankan lagi untuk dalam hal ini, selepas itu semuanya kita putuskan atau kita sudah mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut, kita melakukan semacam revolusi. Revolusinya itu apa? Dari tindakan A ke tindakan B harus berani. Walaupun itu kadang-kadang berat dalam hati kita untuk melakukan perubahan itu yang dilema. Itu yang dilema, betul. Jadi saya pernah melakukan kunjungan ke Universitas Padang, Universitas Negeri Padang. Mereka memberikan semacam, ini loh Pak Amin bagusnya kayak gini. Itu artinya jangan merubah mindset orang Pak Amin. Kalau merubah itu pasti susah, tapi menggeser mindset orang dari yang A ke B, dari posisi yang tidak bagus menjadi bagus, itu menggeser. Artinya kita pelan-pelan. Nah itu nanti arahnya ke revolusi. Setelah kita melakukan revolusi tersebut, kita tidak tinggal diam, Bu. Kita harus selalu melakukan evaluasi dan refleksi. Evaluasi dan refleksi itu artinya apa? Apa yang sudah kita buat tersebut, apakah berhasil atau tidak? Apakah ada kendala atau tidak? Jadi kita tidak melepaskan itu aja. Merefleksi lagi, oh ternyata kekurangan kita ini. Karena Bu, kalau satu buah dilema itu terjadi, bukan hanya pihak ibu aja yang salah, pihak saya juga salah. Pihak A dengan pihak B pasti ada kesalahan. Karena nobody is perfect. Artinya apa? Jangan kita menilai orang lain saja, tapi juga mengintrospeksi diri kita juga sendiri. Nah, kayak gitu. Enggak lah Bu, maksudnya itu kita sama-sama belajar. Artinya kan Rasulullah juga pernah bilangnya dengan kita, artinya kita tuh harus belajar untuk mengupgrade kemampuan kita, ilmu kita gitu. Iya Bu. Oke. Dari hal-hal yang pernah Bapak alami nih, hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan? Salah satu hal yang paling efektif pada saat kita mengambil keputusan adalah musyawarah mufakat. Artinya kita merembukkan bersama kawan-kawan, mendengar pendapat, mendengarkan saran dari kawan-kawan untuk diputuskan bersama langkah apa yang akan kita lakukan untuk mencari solusi dari dilema yang kita hadapi. Jangan masalah yang kita hadapi personal itu kita telan sendiri, kita pikirkan sendiri. Nanti pasti orang akan bertanya-tanya, kok kayak gini, kok kayak gini, kok kayak gini. Alangkah bagusnya walaupun kita cuman keluarga, maksudnya kecil saja, tapi kita bermusyawarah sehingga apapun keputusan yang kita ambil bisa dipertanggungjawabkan bersama-sama. Karena kan prinsipnya adalah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ya. Baik Pak. Selanjutnya dari hal-hal yang Bapak jelaskan tadi nih, hal apa yang paling menantang bagi Bapak dalam pengambilan keputusan? Hal-hal yang paling menantang dalam pengambilan keputusan ya Bu ya. Kalau kita ngomongin hal-hal yang paling menantang itu Bu, banyak hal yang menantang ya, tapi saya akan pilih salah satu aja untuk Ibu. Gini Bu, guru-guru kami itu kebanyakan adalah guru-guru yang letak atau tempat rumah ke tempat mengajarnya itu jaraknya jauh. Jadi bisa lebih kurang 1 jam lebih, atau bahkan ada guru kami yang di Bengkalis. Jadi terkadang dilema saya adalah pada saat pagi pukul 7.15 yang seharusnya kita udah literasi, tetapi guru bersangkutan belum sampai. Yang kedua, pada saat guru tersebut ada jam pertama, mereka belum sampai. Ibu bayangkan, konsentrasi seseorang itu akan hilang atau akan berkurang pada saat mereka melakukan perjalanan lebih dari 1 jam. Itu survei, Bu. Itu survei yang dilakukan oleh universitas di luar negeri sana. Saya lupa luar negerinya di mana. Kalau kita udah melakukan perjalanan 1 jam dalam saat kita mau melakukan pekerjaan, itu fokusnya akan berkurang. Itu juga akan terjadi ke guru-guru kami. Itu salah satu dilemanya. Yang kedua, anak akan terabaikan pada saat jam pertama. Yang ketiga, mereka udah capek, pasti udah konsentrasinya udah
Buya. Jadi Bu, itu salah satu dilema yang saya hadapi selama ini. Apalagi nanti pada saat penilaian SKP guru-guru, jadi saya serba salah untuk sikap mereka di penilaian sikap seperti apa, misalnya disiplin itu kan udah masuk tepat waktu apa segala macam, itu saya serba salah. Dan salah satu solusinya saya akan memanggil mereka bagaimana ini untuk perbaikan. Dan saya juga memberikan instruksi kepada wakil kepala sekolah kurikulum bagaimana kalau guru-guru yang jauh tersebut kita mundurkan di jam ketiga, keempat, atau kelima, keenam. Itu salah satunya. Sementara kalau untuk literasi jam 7.15 saya wajibkan dari tim literasi, yaitu hari Selasa, Rabu dengan Kamis, kalau mereka terlambat, apa materi literasinya itu sudah dikirim ke WA group dengan harapan siapa guru yang standby di 7.15 atau bahkan saya, misalnya saya standby, saya bisa memberikan literasi itu kepada anak-anak. Artinya dilema pasti ada, tapi bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut pasti ada juga. Jadi tidak ada masalah atau dilema itu yang tidak ada solusi. Pasti ada solusinya, harus ada solusinya. Baik Bapak, apakah Bapak punya tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus, atau Bapak langsung menanganinya di waktu yang sama? Oke. Kalau kemudian seperti apa prosedur yang Bapak jalankan? Baik, kalau untuk jadwal atau tata cara dalam menyelesaikan dilema-dilema tersebut, pertama saya bilang tadi bahwasanya kita lihat dulu dilema tersebut sifatnya biasa saja, menengah, atau urgent yang sangat penting. Paling kami kalau setiap upacara hari Senin, kami itu ada coffee break atau briefing pagi. Jadi artinya walaupun 5-10 menit kita ngomongin aja apa kejadian yang pernah terjadi di minggu sebelumnya, baik itu guru, siswa, atau kita ke masyarakat. Jadi artinya walaupun kita dalam obrolan ringan, tapi kita dapat input dari kawan-kawan. Lalu untuk masing-masing guru, kalau saya dilemanya itu atau permasalahan itu bersama masing-masing guru, yang pertama saya akan lakukan adalah memanggil personal by personal. Artinya menegur atau memberikan saran atas kesalahan-kesalahan apa yang mereka bikin itu enggak di public area, tapi memanggil mereka untuk berbicara 4 mata. Konsepnya simple tapi harus ke permasalahan. Nah, kayak gitu. Jadi kalau untuk jadwal Bu itu esensial artinya apa? Semakin masalah itu atau dilema itu urgent, itu pasti kami akan lebih sering melakukan pertemuan. Tapi kalau misalnya cuma simple saja atau kecil saja, itu bisa diselesaikan pada saat briefing pagi atau pada saat kami pembukaan intermezzo di komunitas Kombel, komunitas belajar yang kita laksanakan di hari Selasa pukul 2 sampai pukul 4. Nah, gitu. Dari yang Bapak jelaskan tadi, adakah seseorang yang membantu Bapak dalam memutuskan keputusan itu? Sudah pasti ada seseorang. Salah satunya adalah wakil kepala sekolah hubungan masyarakat dengan wakil kepala sekolah kurikulum. Kalau saya dilemanya itu ke masyarakat, itu saya akan panggil wakil kepala sekolah hubungan masyarakat. Tapi kalau interpersonal dari mulai guru sampai dengan siswa dengan guru dan sebaliknya, itu saya akan panggil wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, apa pelajaran yang bisa Bapak petik dalam bagaimana Bapak mengambil keputusan? Banyak pelajaran yang dapat saya petik. Artinya harus banyak juga saya belajar. Karena masalah atau dilema yang kita hadapi itu setiap hari, setiap minggu, setiap bulan pasti akan bervariasi. Tidak itu saja. Kunci saya adalah apabila masalah yang kita hadapi itu adalah masalah yang pernah kita hadapi sebelumnya, berarti saya agak lebih tenang karena saya punya literasi atau pengalaman dari kejadian sebelumnya. Tapi kan kita juga, saya muslim ya, artinya apa? Apabila masalah itu
terjadi lagi, masalah lama terjadi lagi, sama juga kita masuk ke dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya. Artinya apa? Itulah tadi, pada saat kita menemukan masalah, kita harus mengevaluasi dan merefleksi tindak lanjutnya seperti apa, kita bikin sama-sama sehingga masalah tersebut tidak terulang lagi. Tetapi beda lagi Bu, kalau misalnya ke siswa, artinya kan tahun ini pasti kita akan bertemu dengan siswa yang kelas 7 yang ini. Tapi besok kita akan ketemu dengan kelas 7 yang lain. Artinya kita akan menemukan individu atau personal dengan sifat dan karakternya masing-masing. Nah, jadi pasti itu akan berbeda. Jadi Bu, kalau pengalaman atau yang pernah kami lakukan adalah konsepnya adalah kenali masalah atau dilema itu dulu. Yang kedua, siapa saja orang-orang yang terlibat dalam dilema atau permasalahan tersebut. Yang ketiga, bermusyawarah untuk mufakat. Bagaimana, apa yang kita lakukan apabila kita menghadapi dilema-dilema tersebut. Yang keempat, kita harus berani berevolusi. Kita harus berani berubah. Kita harus berani bergerak untuk menyelesaikan dilema-dilema tersebut. Dan itu semuanya diawali dari diri kita sendiri. Selepas kita melakukan itu, kita harus memantau apakah solusi-solusi tersebut kita jalankan atau tidak. Harus sama-sama kita koreksi. Selepas itu kita melakukan evaluasi dan refleksi. Oh, jangan-jangan masalah yang terjadi itu bukan cuma dari pihak yang lain yang bersalah, tapi dari pihak kita. Jadi artinya dengan kita merefleksi, kita akan tahu kesalahan kita juga dan apa saja yang harus kita lakukan. Yang terakhir adalah kuncinya adalah bagaimana kita menemukan secepatnya akar masalah dari dilema tersebut. Kalau kita sudah menemukan akar masalahnya, maka kita akan tahu apa solusi yang harus kita lakukan dan apa langkah selanjutnya yang harus kita terapkan kepada teman-teman ataupun dengan siswa-siswa kita atau bahkan ke masyarakat. Seru sekali Pak ya. Iya Bu, jadi kayak gini, kita jangan pernah malu belajar Bu. Walaupun kadang-kadang guru itu guru baru masuk di sekolah, ternyata dia memiliki potensi yang ini. Jadi kita harus cepat mengenali potensi seseorang, karena setiap orang itu pasti ada kelebihan, bukan cuma kekurangan saja. Iya. Berarti dari perbincangan kita hari ini dapat saya simpulkan bahwa untuk memutuskan sesuatu itu yang pertama kali kenali dulu masalahnya ya. Kemudian siapa saja orang yang bisa kita ajak untuk berdiskusi, untuk mencari solusinya. Kemudian harus berani berubah gitu ya, untuk menyelesaikan dilema tersebut. Kemudian yang terakhir adalah merefleksi kesalahan kita untuk mendapatkan sesuatu yang lebih bermanfaat gitu Pak ya. Sangat seru sekali wawancara Pak Amin. Mungkin hanya itu yang bisa saya tanyakan Pak. Terima kasih atas waktu yang Bapak berikan. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi saya, sehingga ini bisa dijadikan acuan nanti dalam mengambil keputusan bagi saya untuk suatu saat nanti. Iya Bu, apalagi kan kalau nggak salah Pak Amin pernah baca kalau CGP itu kalau udah lulus nanti sangat direkomendasikan sebagai kepala sekolah. Jadi kita kan nggak tahu ya Bu ya, mungkin bulan depan atau apa segala macam. Dan saya doakan mudah-mudahan Ibu dalam melaksanakan tugas untuk CGP yang lebih kurang 6 bulan ya kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan 9 bulan. Mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan kemudahan segala macam ya. Nah, itu doa kami. Terima kasih Pak Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.